Oke. Baiklah, kalau begitu selamat malam semuanya. Walaupun kita masih sedikit nih jumlahnya, tapi nggak apa-apa, kita mulai. Nanti yang lain mungkin bisa nyusul dan bisa melihat hasil bahan hari ini lewat YouTube yang akan saya kirimkan. Semoga malam ini bisa langsung saya upload. Hari ini kita akan melanjutkan lagi membahas tentang manajemen operasi. Masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa sih? Ayo, minggu lalu. Apa yang kita bahas minggu lalu? Masih ada yang menempelkah? Yes, Mas Cinta. Apa yang sudah kita bahas minggu lalu? Good, penentuan lokasi untuk pabrik. Apalagi yang kita pelajari? Yes, betul. Jadi tentang penentuan lokasi ada 3 metode. Apa aja tuh metodenya, Mas Cinta? Atau yang lain mungkin? Yang sudah kita pelajari? Ada 3 metode penentuan lokasi. Yes, Mbak Nia. Apa aja metode penentuan lokasi itu? Caranya? Faktor rating, BEP, sama center of gravity. Yes, betul. Nah, selain kita belajar tentang 3 metode penentuan lokasi, yes, betul Mbak Nia. Nah, 100 untuk Mas Cinta sama Mbak Nia. Selain kita belajar tentang penentuan lokasi, kita belajar apa lagi? Minggu lalu. Ayo, minggu lalu kita belajar apa lagi? Selain lokasi, apa yang kita pelajari minggu lalu? Yes, betul, strategi proses. Nah, ada 3 strategi proses. Apa aja strategi proses itu? Ini kenapa cuma Mas Cinta doang yang jawab? Malam Mbak Endang.
Fokus terhadap proses, fokus berulang, sama fokus terhadap produk. Yes, betul. Yes, betul, Mbak Sri, Mas Cinta, Mbak Nia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan nih tentang masih membahas tentang strategi proses. Manajemen operasi, ya. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menganalisis tingkat output actual. Ya. Jadi kalau misalnya di pabrik, ya, itu kan ada mesin yang biasanya kita pakai untuk memproduksi. Nah, apakah benar-benar semua kemampuan mesin itu kita gunakan, ya? Ataukah memang ada sebenarnya yang benar-benar kita produksi? Nah, ini yang disebut dengan tingkat output actual, ya. Nah, kemudian kita juga akan kembali menghitung tentang biaya produksi, ya. Nah, untuk menghitung biaya kita menggunakan namanya serta berapa besar tingkat keuntungan dari perusahaan. Nah, ini yang akan kita gunakan menggunakan analisis BEP, break even point, atau analisis titik impas. Nah, bagaimana kita menganalisis titik impas ini dalam unit dan dalam rupiah? Nanti kita akan lihat. Kemudian kembali nanti kita menentukan lokasi berdasarkan break even point dengan center of gravity, ya. Nah, kita membahas tentang perencanaan kapasitas dulu. Kalau kita menentukan perencanaan kapasitas, ini termasuk perencanaan jangka panjang, ya. Kenapa? Karena pada saat kita menentukan berapa besarnya tingkat produksi, ini akan mempengaruhi semua level. Jadi mulai dari direktur sampai pegawai yang bawah, kemudian juga semua bagian mulai dari SDM, marketing, operation, keuangan, ya. Dan ini juga akan berpengaruh ke strategi yang ke depan untuk perencanaan kapasitas. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam perencanaan kapasitas, yang pertama itu adalah volume atau berapa kuantitinya, ya. Dan kenapa kok volume atau kuantiti ini harus ditentukan? Karena tujuannya adalah pada saat nantinya ada permintaan dari konsumen, perusahaan itu bisa memenuhi permintaan tersebut. Dan bukan hanya memenuhi permintaan, tetapi juga bagaimana memenuhi permintaan tersebut tepat pada waktunya. Kalau bisa, kita nggak usah punya inventory yang terlalu banyak, ya. Kemudian yang kedua, perencanaan kapasitas ini juga berpengaruh terhadap rencana pengembangan usaha dari perusahaan, atau di sini istilahnya pertumbuhan perusahaan. Dan perencanaan kapasitas ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan akan melayani permintaan pelanggan, ya. Nah, perencanaan kapasitas ini juga berpengaruh terhadap persaingan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Jadi contohnya nih kayak sekarang nih permintaan masker, ya. Banyak perusahaan yang yang menghasilkan masker, mereka itu walaupun sudah berusaha untuk memproduksi pada tingkat yang maksimal, tapi ternyata karena permintaannya terlalu banyak, sehingga mereka banyak yang akhirnya tidak bisa melayani permintaan tersebut, ya.
jadi istilahnya opportunity cost-nya hilang, yang harusnya mereka tadinya bisa menjual dan mendapatkan keuntungan, tapi karena tingkat permintaannya terlalu banyak mereka tidak bisa memproduksi, makanya kehilangan kesempatan atau kehilangan opportunity cost, opportunity cost-nya ya. Dan kemudian perencanaan kapasitas ini itu juga berpengaruh terhadap biaya ekspansi atau biaya untuk perluasan usaha. Nah, kenapa kok perusahaan itu perlu membuat perencanaan terhadap kapasitas? Ini ada hubungannya namanya economic of scale. Ya, masih ingat apa yang dimaksud dengan economic of scale? Kalau di sini kan istilahnya persentase penggunaan kapasitas yang dapat meminimalkan biaya rata-rata per unit. Ini kalau ngomong bahasa ilmiahnya. Tapi sebenarnya apa sih economic of scale? Yang Anda paham, yang mas-mas dan mbak-mbak paham tentang economic of scale, apa itu? Yuk, apa sih yang dimaksud dengan economic of scale? Yang pemahaman yang Anda pahami, yang Anda tangkap tentang economic of scale, apa tuh? Ya, itu bahasa Indonesianya Mbak Endang, skala ekonomi. Tapi apa yang dimaksud dengan skala ekonomi? Nggak usah pakai bahasa keren, tapi apa yang Anda tangkap tentang skala ekonomi? Ya, tadi kayaknya Mas Sugianto udah mau jawab. Biaya produksi yang bisa memberikan keuntungan maksimal. Masih belum tepat, Mas Cinta. Coba Mas Sugianto, apa? Apa yang dimaksud dengan economic of scale? Fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Menurunnya biaya produksi diikuti dengan peningkatan pendapatan per unit yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Ada yang lain? Yang turun itu biaya produksi per unit, yang turun itu biaya fixed cost atau biaya variable cost? Kan biaya produksi ada dua ya, fixed cost sama variable cost. Nah, yang turun itu biaya fixed cost-nya atau variable cost-nya? Biaya variable. Yang lain? Mbak Endang biaya variabel. Mbak Waida?
dengan biaya meningkatnya jumlah produk. Semakin besar perusahaan, semakin rendah biaya produksinya. Belum tentu, Mbak Sri. Oke. Kalau apa sih yang dimaksud dengan variable cost? Ayo. Apa yang dimaksud dengan biaya variable cost? Biaya variabel, sorry. Biaya tidak langsung. Langsung itu biaya variabel, Mainang. Apa yang dimaksud dengan variable cost? Atau contohnya gini deh. Kalau kita mau buat kue, ya, buat kue apa ya? Buat kue cubit. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya variabel? Apa yang dimaksud dengan biaya apa yang dimaksud dengan biaya variabel? Apa yang dimaksud dengan biaya tetap? Betul, Mbak Endang. Mbak Puspita. Ya. Jadi biaya yang bergantung pada permintaan barang, ya. Jadi kalau kita memproduksi, baru biaya itu keluar. Tapi kalau misalnya kita tidak memproduksi, maka biaya itu tidak dikeluarkan, ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita buat kue, biaya variabel itu apa? Biaya yang berubah tergantung jumlah produk yang dihasilkan. Ya, betul. Biaya bahan baku, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya variabel. Jadi tergantung dari berapa kuantiti yang akan kita buat, baru biaya itu kita keluarkan, ya. Nah, tapi ada biaya yang mau berapapun, apakah kita mau produksi atau nggak produksi, tetap biaya itu harus dikeluarkan. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya fixed cost, betul. Ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang awal. Berarti kalau di dalam economic of scale ini, ya, yang menurun itu biaya variabel atau biaya tetap. Ya. Dan biaya yang seharusnya dikeluarkan, biaya variabel. Variabel. Jawabannya adalah biaya. Mbak Endang lagi ngetik apa nih? Suara saya kecil. Sekarang sudah besar? Lumayan. Oke, sip. Yang jawaban yang benar adalah biaya fixed cost-nya. Ya, jadi kalau economic of scale itu tuh yang berpengaruh itu, yang akan menurun itu adalah biaya fixed cost-nya. Ya, karena jadi contohnya yang paling gampang deh, kita kalau mau pergi tour, mau pergi piknik, ya,
kalau misalnya kita mau nyewa bis, mau 5 orang, mau 10 orang, mau 50 orang, bayarnya sama. Ya bukan? Jadi kalau misalnya yang pergi 5 orang, tetap aja misalnya sewa bis berapa? 2 juta gitu ya untuk 1 hari. Mau 5 orang, ya kita tetap harus bayar 2 juta. Mau 50 orang, kita tetap harus bayar 2 juta juga. Gitu ya. Berarti mana yang lebih menguntungkan? Kalau yang ikut 5 orang ataukah yang ikut 50 orang? Kalau biaya sewanya 2 juta. Betul. Berarti kan fixed cost-nya ya itu bisa dibagi di antara 50 orang tersebut. Ya. Nah, sehingga kalau namanya economic of scale ya, itu adalah bagaimana kita memproduksi ya pada sampai titik yang maksimal, sehingga biaya rata-rata per unitnya, jadi biaya rata-rata per unit itu baik fixed cost maupun variable cost-nya itu akan semakin rendah. Ya, nah ini yang dimaksud dengan economic of scale. Jadi bagaimana kita menentukan tingkat maksimal produksi dengan biaya yang rendah. Ya, sehingga di sini ya kalau namanya kita menggunakan economic of scale, di sini nih biaya tetap itu dapat disebar dalam jumlah unit yang besar, gitu ya. Jadi fixed cost-nya karena dia tingkat produksinya sudah maksimal, sehingga fixed cost-nya itu dibaginya menjadi lebih kecil biayanya, ya. Dan kalau perusahaan itu memproduksi dalam jumlah economic of scale, ya, walaupun tingkat outputnya itu meningkat, tetapi biaya operasionalnya itu tetap. Jadi maksudnya biaya operasionalnya tetap sama, ya. Nah, di dalam economic of scale ini yang paling penting adalah bahwa diskon kalau kita membeli dalam jumlah yang banyak, atau di sini istilahnya quantity discount, ya, itu bisa diterapkan pada saat perusahaan itu membeli material atau bahan baku. Karena memang perusahaan itu membeli dalam jumlah yang banyak. Nah, sehingga kalau jumlahnya quantity yang dibeli sangat banyak, biasanya perusahaan akan mendapatkan diskon karena jumlah pemesanan yang besar. Nah, dengan adanya economic of scale, maka efisiensi operasi itu atau efisiensi yang bisa dihemat oleh perusahaan itu akan bisa semakin tinggi, ya. Selain itu juga karena tingkat produksinya tinggi, maka di sini karyawannya atau tenaga kerjanya itu juga mereka akan terbiasa untuk bekerja dalam dalam kondisi yang maksimal, ya, karena mereka memang memproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, yang paling penting adalah perusahaan itu harus menentukan berapa sih yang benar-benar maksimal, karena ada satu titik di mana kalau perusahaan memproduksi lebih daripada jumlah jumlah maksimalnya ini, ya, atau istilahnya economic of scale, maka akan terjadi namanya diseconomics, ya, of scale. Jadi diseconomics adalah, jadi kalau perusahaan itu memproduksinya lebih banyak daripada titik yang ada di sini nih, ya, maka lama-lama biayanya juga akan meningkat sehingga tidak ekonomis lagi, ya. Oke. Nah, karena adanya economic of scale ini, maka perusahaan harus menentukan, ya, sebenarnya berapa sih tingkat output aktualnya yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa menghitung output aktual, ya?
Itu pertanyaan. Bagaimana caranya perusahaan itu bisa mengetahui berapa jumlah output aktualnya? Dari mana? Atau apa sih yang dimaksud dengan output aktual atau actual output? Apa yang dimaksud dengan output actual atau actual output? Apa yang dimaksud dengan output actual? Apa yang dimaksud dengan output actual? Malam Mbak Yunia. Output yang diharapkan bisa dihasilkan oleh suatu mesin. Jumlah barang yang dapat diproduksi. Output aktual adalah kuantitas sebenarnya yang diproduksi oleh suatu mesin, perusahaan atau perekonomian. Yes, betul Mas Sugianto. Ya, jadi yang dimaksud dengan output aktual itu adalah quantity yang benar-benar diproduksi oleh suatu mesin atau oleh perusahaan. Ya, makanya disebut actual. Actual itu emang nyata. Jadi kalau misalnya kita buat sepatu, ya kalau output aktual berapa banyak yang terlihat gitu, yang memang bisa dihitung diproduksi pada hari itu. Ya, itu output aktual. Nah, kalau yang kapasitas output yang diharapkan bisa dihasilkan oleh oleh mesin gitu ya, itu yang dimaksud dengan kapasitas desain ya. Nah, jadi kapasitas desain itu kayak misalnya mobil ya. Mobil itu kan dia didesain, dia bisa sampai kecepatannya berapa sih? 200 km per jam gitu ya. Tapi benar nggak sih kalau kita mau naik mobil atau motor nih? Kalau motor berapa ya maksimalnya? 100 ya? 100 km per jam itu. Tapi apakah memang benar pada saat kita nyetir mobil atau motor itu benar-benar RPM-nya itu sampai ke yang maksimal yang kita gunakan? Iya nggak? Kalau misalnya kita nih naik motor atau naik mobil, itu kan ada namanya RPM-nya, gitu ya. Yang tingkat kecepatannya bisa sampai, kalau mobil tuh biasanya rata-rata 200 km per jam gitu ya. Kalau motor mungkin berapa 100 km per jam gitu ya. Tapi apakah memang benar pada saat kita nyetir motor atau nyetir mobil sampai benar-benar mentok gitu? Kecuali kalau misalnya memang dia pembalap gitu ya. Pembalap pun biasanya mereka nggak akan pernah sampai. Oh, oke. Kalau motor 120 sampai 140. Ya. Bukan hanya dia berbahaya, tapi kalau kita terus paksa gitu ya, kalau misalnya lihat balap mobil tuh ya, kalau terus dipaksa dia sampai di ujungnya gitu ya,
mentok, itu biasanya mesinnya akan sangat cepat untuk jadi panas, ya, bahkan akan akhirnya dia rusak, ya. Jarum speedometer nggak bisa mentok, bisa Mas Sugianto. Kalau motornya baru atau mobilnya masih kapasitasnya bagus, itu bisa sampai mentok, ya. Maksudnya mentok itu ya nggak sampai keluar gitu ya. Tapi kalau misalnya dia 120, maksimalnya 140 gitu ya, kita geber gitu sampai 140 atau sampai 200 masih bisa sebenarnya. Tapi nggak bisa terus-terusan karena mesinnya itu panas. Nah, itu yang dimaksud dengan kapasitas desain. Jadi kapasitas yang maksimal ya pada periode tertentu. Nah, tapi biasanya kita tidak memfokuskan kepada kapasitas desain. Yang kita pakai adalah kapasitas efektif, ya. Saya gaspol paling 110 padahal di speedometernya 140. Iya. Tergantung motornya kali ya Mas Sugianto. Nah, yang biasanya orang pakai itu adalah kapasitas efektif, ya. Jadi kapasitas efektif itu adalah persentase kapasitas desain yang benar-benar diharapkan bisa diproduksi, ya. Jadi mampu diproduksi secara operasional, gitu. Itu kapasitas efektif. Nah, dari output aktual ini, ya, kita bisa kapasitas desain dan kapasitas efektif, kita bisa menghitung berapa sih sebenarnya tingkat penggunaan dari mesin, ya, yang kita miliki, gitu ya. Jadi rumusnya tingkat penggunaan mesin itu adalah output aktual dibagi kapasitas desain. Jadi kalau misalnya output aktualnya sama dengan kapasitas desain, biasanya di sini tingkat penggunaannya ya 100% gitu ya. Tapi biasanya enggak mungkin, gitu ya. Nah, kemudian dari output aktual dibagi dengan kapasitas efektif, maka kita akan bisa mendapatkan berapa sih tingkat efisiensi. Selamat malam Mbak Kusno. Nah, supaya gampang, kita lihat contoh soal ini, ya. Jadi PT Indo Selaras itu dia merupakan pabrik roti yang memproduksi berbagai jenis roti. Salah satu produk andalannya adalah roti manis kombinasi buah. Pabrik yang memproduksi roti jenis ini minggu lalu, ya, mampu memproduksi 148.000 bungkus dengan kapasitas efektif 175.000 bungkus. Lini produksi beroperasi 7 hari seminggu dengan 3 kali shift, di mana masing-masing shiftnya adalah 8 jam per hari dan tingkat produksi per jam adalah 1.200 bungkus. Ya. Nah, dari sini kita diminta untuk menentukan kapasitas desain, tingkat penggunaan, dan efisiensi. Nah, bagaimana caranya kita menghitung kapasitas desain? Kapasitas desain itu tadi kan pengertiannya adalah kapasitas yang memang dibuat atau kapasitas yang memang paling maksimal yang memang dibuat oleh perusahaan atau yang dimiliki oleh sebuah mesin. Nah, karena di sini adalah pabrik roti, sehingga kapasitas desain itu adalah kita hitung berdasarkan berapa banyak hari kerjanya, ya, shiftnya, kemudian berapa jam dia bekerja, kemudian dikalikan dengan tingkat produksi yang mampu dibuat masing-masing per jamnya, ya. Nah, jadi di sini kapasitas desainnya adalah 7 hari kali 3 shift kali 8 jam kali 1.200 bungkus per jam, ya, sehingga hasilnya adalah 201.600 bungkus. Tapi
Nah, mungkin kan kalau misalnya perusahaan itu benar-benar menghasilkan 201.600 bungkus, ya, karena biasanya walaupun ada 3 shift, ya, masing-masing 8 jam, kemudian diperkirakan maksimalnya 1.200 bungkus, tapi pasti ada istirahatnya, ada yang harus ganti orang gitu ya. Kemudian istilahnya itu adalah waktu istirahat gitu ya. Nah, sehingga yang kita harus lihat adalah tingkat penggunaannya. Nah, rumus tingkat penggunaan adalah output aktual. Di sini diketahui output aktual minggu lalu, ya, itu adalah 148.000 bungkus dibagi dengan kapasitas desain, yaitu 201.600 bungkus. Sehingga di sini diketahui tingkat penggunaannya adalah 73,4%. Nah, berapa besar efisiensi? Nah, rumus dari efisiensi adalah tingkat penggunaan dibagi dengan kapasitas efektifnya, ya. Sehingga di sini efisiensinya adalah 84,6%. Oke. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Yes, Mbak Kusnu. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, sip. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu nih berapa output aktualnya, ya. Nah, bagaimana cara untuk menghitung output aktual? Nah, ini rumusnya, ya. Jadi output aktual itu adalah rumusnya kapasitas efektif dikali dengan efisiensi, ya. Nah, ini contoh soalnya. Manajer Indo Selaras merasa perlu untuk menaikkan tingkat produksi berkaitan dengan kenaikan permintaan roti manis kombinasi buah. Nah, manajer itu merencanakan untuk menambah lini produksi yang kedua. Untuk itu harus diputuskan output yang diharapkan untuk lini kedua tersebut. Nah, kapasitas efektif untuk lini kedua itu adalah 175.000 bungkus. Nah, karena lini kedua ini merupakan lini baru, maka efisiensi yang diharapkannya hanya 75%. Berapa output yang diharapkan? Nah, rumusnya adalah kapasitas efektif dikali dengan efisiensi. Sehingga di sini kapasitas efektifnya kan diketahui 175.000 bungkus dikali dengan efisiensi yang diharapkan 75%, sehingga hasilnya adalah 131.250 bungkus. Oke. Dari sini nggak ada ya. Nah, kemudian bagaimana kita dapat menentukan kapasitas agar keuntungannya itu bisa mencapai tingkat yang optimal? Maka kita menentukan dulu namanya titik impas, ya. Jadi berapa sih jumlah produksi maksimal yang yang perlu kita buat sehingga antara biaya dengan pendapatan, ya, itu bisa bisa nol, gitu ya. Nah, rumus dari titik impas itu kan sebenarnya fixed cost dikurangin variable cost, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mencari titik impas, rumusnya adalah fixed cost, ya, dibagi dengan harga dikurangin biaya variabel. Ya, kenapa kok harga? Karena harga ini yang menentukan berapa sih yang ingin keuntungan yang akan kita capai gitu. Apakah memang harga yang kita harga yang kita tetapkan itu
ya, dengan jumlah kuantiti yang sudah kita hasilkan, gitu ya. Apakah itu sebenarnya sudah maksimal atau belum? Ini juga bisa kita pakai. Nah, kalau titik impas dalam unit, rumusnya fixed cost dibagi harga dikurangin variable cost, ya. Sedangkan kalau titik impas dalam rupiah, ya sebenarnya sama, tetapi di sini kalau dibaginya, kalau dalam unit kan cuman price dikurangin variable cost, harga dikurangin variable cost, ya. Kalau dalam rupiah itu 1 dikali harga dikurangin variable cost, ya, dibagi lagi dengan harga jual. Atau gampangnya fixed cost dibagi 1 minus, ya, variable cost dibagi harga, ya. Jadi di sini harga sama harga ini dicoret gitu ya, sehingga di sini 1 minus biaya variabel dibagi harga. Oke, ini rumusnya. Nah, supaya gampang kita pakai contoh soal aja. PT Jaya Raya pada periode ini mempunyai biaya tetap sebesar 10 juta. Biaya tenaga kerja langsung adalah 1.500 per unit dan bahan baku 750 per unit. Harga jualnya adalah 4.000 per unit. Nah, titik impas kalau dalam rupiah rumusnya adalah fixed cost dibagi 1 minus variable cost dibagi price. Ya, sehingga di sini fixed cost-nya 10 juta dibagi 1 minus variable cost. Di sini kan variable cost-nya itu 1.500, ya, untuk biaya tenaga kerja ditambah biaya bahan baku 750, sehingga di sini 1.500 plus 750 dibagi harga jualnya 4.000, sehingga di sini didapatkan kalau dalam rupiah, ya, kalau perusahaan bisa mendapatkan pendapatan 22.857.142, ya, 143 lah kita bulatkan, maka perusahaan ini baru mendapatkan istilahnya BEP gitu ya, break even point. Nggak ada untung, nggak ada rugi. Nah, berapa unit yang harus dijual supaya bisa mendapatkan nilai ini? Nah, rumusnya adalah fixed cost dibagi price dikurangin variable cost, ya. Karena di sini variable cost-nya ada 2, maka di sini 4.000 dikurangin 1.500 dikurangin 750, sehingga hasilnya adalah 5.714,286 unit. Oke, jadi di sini kalau untuk jumlah rupiahnya itu harus dapat uang 22.857.143. Kalau dalam unitnya yang harus dijual adalah 5.714. Oke. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan untuk capacity sama untuk analisis BEP, supaya kita bisa tahu berapa jumlah produksi dan uang yang harus kita dapatkan sehingga perusahaan itu bisa break even point atau nggak ada untung, nggak ada rugi. Nggak ada? Sip. Bagus Nul. Sip. Gampang ya. Yang ini tinggal kita masukin rumus aja. Yang penting kalau kita hafal rumus pasti bisa. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke bagian yang kedua, manajemen persediaan. Ya. Nah, kalau namanya kita menghitung inventory atau persediaan, ya, itu ada 3 biaya yang berhubungan dengan inventory atau persediaan. Ya, yang pertama adalah holding cost. Jadi holding cost itu biaya kalau kita menyimpan produk, ya, itu kayak biaya gudangnya, gitu ya. Kemudian biaya penjaganya, nah itu yang dimaksud dengan holding cost, ya, biaya penyimpanan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah biaya pemesanan atau ordering cost, ya. Dan yang ketiga adalah biaya pemasangan atau setup cost.
Jadi kalau di dalam manajemen persediaan itu ada 3 ini. Kalau kita membeli barang, ya, jadi kalau kita membeli barang ke yang ke vendor gitu ya, ini biasanya hubungannya sama dua ini aja nih, holding cost sama ordering cost. Tapi kalau ternyata kita membuat inventory sendiri atau kita memproduksi sendiri, maka di sini ada namanya setup cost atau biaya pemasangan, karena di sini kita memproduksi. Jadi biaya pemasangan ini pada saat kita barang itu datang, kemudian kita harus set up barangnya gitu ya. Nah, model persediaan ini itu asumsi dasarnya adalah modelnya itu disebut dengan EOQ atau Economic Order Quantity, atau kuantitas jumlah jumlah pemesanan ekonomis gitu ya. Itu bahasa Indonesianya EOQ, Economic Order Quantity, jumlah pemesanan yang ekonomis. Nah, asumsi dari Economic Order Quantity ini ada 6 ya. Yang pertama, kita bisa menghitung EOQ ini kalau tingkat permintaannya itu kita tahu dan permintaannya itu selalu sama atau konstan ya. Kalau permintaannya selalu dalam jumlah yang sama dan kita tahu tiap kali permintaan itu muncul, maka kita bisa menghitung dengan menggunakan metode ini ya. Kemudian yang kedua, lead time. Kita tahu lead time-nya, dan lead time-nya itu selalu sama. Nah, pertanyaannya, masih ingat nggak nih? Apa yang dimaksud dengan lead time? Ayo, masih ingat nggak? Apa yang dimaksud dengan lead time? Ayo, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan lead time? Betul sekali Mas Cinta. Ya, jadi lead time itu bahasa Indonesianya adalah waktu tunggu. Ya. Jadi waktu mulai dari kita mengajukan pemesanan ya sampai akhirnya barang itu kita terima. Nah, itu yang dimaksud dengan lead time ya. Jadi bahasa Indonesianya sebenarnya waktu tunggu. Ya, waktu tunggu antara kita mesen barang sampai barang itu kita terima. Gitu ya. Itu lead time. Nah, ya betul Mbak Waida, ya semuanya benar, Mbak Puspita, Mas Cinta, ya. Nah, waktu tunggu antara barang dipesan sampai barang diterima, ya itu kita bisa menghitung pakai metode EOQ ini kalau kita tahu berapa lama waktu tunggunya. Ya, dan waktu tunggu tersebut harus konstan atau sama. Jadi kalau misalnya kita pesan barang gitu ya hari ini, kemudian biasanya butuh waktu 5 hari, tiap kali kita pesan barang itu harus jumlahnya sama, jadi waktu tunggunya sama 5 hari gitu ya. Jadi nggak, kalau misalnya 3 hari, kadang-kadang 4 hari, kadang-kadang sehari gitu ya, kita nggak bisa pakai EOQ ini. Ya. Kemudian yang ketiga asumsinya adalah kalau kita memesan, maka order tersebut atau pemesanan tersebut bisa langsung diproses ya di vendornya, dan datangnya ya atau pada saat kita terima barang tersebut waktunya harus dalam waktu yang sama gitu ya. Kemudian yang keempat, nggak ada diskon ya. Kemudian yang kelima, biaya variabel yang muncul hanya biaya pemasangan atau biaya pemesanan atau biaya penyimpanan. Ya. Kemudian asumsi yang lain adalah keadaan kehabisan stok atau
pada saat stok itu 0 ya, itu bisa kita hindari apabila pemesanannya dilakukan tepat waktu. Jadi kalau misalnya stoknya itu pasti habis pada waktu yang kita memesan gitu ya. Jadi pada saat kita memesan, kita bisa tahu bahwa dalam 5 hari stok itu pasti akan habis, sehingga pada saat kita terima, maka stoknya langsung akan meningkat. Nah, ini modelnya kayak gini nih ya. Jadi stok itu akan diterima ya, atau barang yang kita pesan itu akan diterima pada saat persediaan kita 0, sehingga di sini jumlah yang dipesan itu tingkatnya maksimum. Nah, apa yang dimaksud dengan EOQ? EOQ itu ada di sini nih, yang titik garis-garis ini, gitu ya. Jadi tingkat di mana kita harus memesan, ya, sehingga pada saat kita menunggu nih, yang di sini, ya, persediaannya udah makin turun, begitu dia titik 0, langsung pesanannya itu datang sehingga dia naik lagi maksimal, ya. Pada sampai titik ini kita harus langsung pesan. Ya, sehingga pada saat nanti barangnya 0, maka tingkat persediaan akan maksimal lagi. Ya, nah menentukan tingkat EOQ-nya ini, Economic Order Quantity ini, ya, ini yang harus kita tentukan. Nah, bagaimana kita menghitung jumlah optimal barang pesanan, ya, atau jumlah maksimal barang yang kita bisa pesan? Nah, rumusnya itu adalah jumlah optimal atau EOQ itu akar dari 2 dikali demand atau permintaan dikali biaya pemesanan, ya, dibagi dengan biaya penyimpanannya atau holding cost-nya, ya. Nah, contohnya yang ini supaya lebih gampang. PT Maju Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang memasarkan alat-alat medis ke rumah sakit. Salah satu produk PT Maju Sejahtera adalah jenis XX. Nah, PT Maju Sejahtera dia ingin menurunkan biaya persediaan jenis XX dengan menetapkan jumlah optimal produk tersebut agar dapat memenuhi pesanan pelanggan. Permintaan tahunan untuk produk XX adalah 1000 unit. Biaya pemesanannya 100.000 per pemesanan dan biaya penyimpanannya adalah 5.000 per unit. Nah, tentukan jumlah optimal setiap pemesanan. Ya. Nah, rumusnya tadi akar 2 kali demand kali biaya biaya pesan, ya, atau S dibagi dengan holding cost atau biaya penyimpanan. S ini gampangnya tuh istilahnya service gitu ya, service pada saat kita memesan barang. Jadi kayak biaya angkutnya dari gudang tempat kita pesan sampai gudang kita gitu ya, itu masuknya S gitu ya, biaya service-nya. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa permintaannya, demand-nya itu adalah 1000 unit. Kemudian biaya servisnya atau biaya pemesanannya adalah 100.000. Kemudian biaya holding cost atau biaya penyimpanannya adalah 5.000 per unit. Sehingga kita bisa hitung nih, tinggal masukin aja akar dari 2 dikali demand-nya 1000 dikali biaya servisnya, ya, atau biaya pemesanannya dibagi dengan holding cost. Sehingga di sini akar 40.000 hasilnya adalah 200 unit. Jadi semakin jumlah optimal pemesanan setiap kali kita mau pesan adalah 2000 unit. Ya. Nah, bagaimana kita menghitung biaya penyimpanan? Ya. Nah, biaya penyimpanan ini kadang-kadang di sini nih, ya, itu bisa dihitung dari bagaimana caranya kita meminimalkan biaya penyimpanan, gitu ya. Nah,
banyak perusahaan itu yang tidak mau menyimpan barang sebenarnya, ya. Kenapa? Karena biasanya biaya penyimpanan itu sangat tinggi, ya. Nah, biaya penyimpanan itu berhubungan dengan berapa banyaknya berapa lama barang tersebut akan disimpan di gudang, gitu ya. Itu biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini juga akan tergantung dari berapa sih jumlah pemesanan dalam 1 tahun, gitu ya. Jadi perusahaan itu bisa menentukan berapa sih kapasitas gudang yang harus disiapkan, ya, untuk inventory yang dipesan. Nah, untuk menghitung jumlah pemesanan dalam 1 tahun, itu rumusnya adalah permintaan dibagi dengan jumlah unit yang dipesan, gitu ya, atau EOQ, atau demand, permintaan dibagi dengan EOQ-nya. Nah, jumlah waktu antar pemesanan itu adalah jumlah hari kerja per tahun dibagi dengan jumlah pesanan dalam 1 tahun. Nah, ini kita bisa tahu jumlah waktu antar pemesanan. Nah, contohnya di sini. Berdasarkan data PT Maju Sejahtera sebelumnya, kan tadi diketahui ya, permintaannya sama jumlah unit yang dipesan, maka untuk menentukan jumlah pemesanan dalam 1 tahun dan waktu antar pemesanan dengan jumlah hari kerja 250 hari. Jadi kita tahu di sini jumlah hari kerjanya 250 hari, sehingga N-nya, ya, jumlah pemesanannya adalah permintaan dibagi jumlah unit yang dipesan. Tadi kan udah ketahuan tuh EOQ-nya 200, permintaannya 1000, sehingga 1000 dibagi 200 hasilnya adalah 5 pesanan per tahun. Sedangkan T-nya atau waktu antar pemesanan atau lead time-nya, ya, atau jumlah unitnya pada saat kita mulai memesan, itu jumlah hari kerja per tahun dibagi jumlah pemesanan, ya. Gimana sih kok unit sih, harusnya hari ini. Sehingga hasilnya adalah 250 jumlah hari kerja per tahunnya nih dibagi dengan N-nya di sini 5 pesanan, sehingga 50 hari. Artinya pemesanan berikutnya dilakukan 50 hari setelah pemesanan sebelumnya. Jadi maksudnya kita itu akan memesan barang setiap 50 hari. Ya. Jadi kalau misalnya dilihat dalam ini, ya, di sini, ya, bahwa mulai pada saat hari ke-50 ini kita mulai pesan. Kemudian di sini hari ke-50 kita mulai pesan, gitu ya. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, nah bagaimana caranya kita menghitung biaya penyimpanan? Ya, biaya penyimpanan ini rumusnya, ya, demand dibagi kuantitinya, ya, atau EOQ nih, Q ini adalah EOQ, ya, kali biaya S-nya atau biaya pemesanan, ya, biaya servisnya ditambah EOQ-nya dibagi 2 dikali holding cost, ya. Nah, berdasarkan contoh soal yang tadi, maka total cost-nya adalah demand-nya 1000 dibagi dengan EOQ-nya tadi 200 dikali biaya servisnya 100.000 ditambah EOQ-nya lagi 200 dibagi 2 dikali holding cost 5.000. Sehingga diketahui bahwa total biaya penyimpanan adalah 1 juta. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Yes, Mbak Puspita. Panjang, sebenarnya nggak panjang sih, Mbak. Jadi supaya kita bisa menghitung biaya penyimpanan, kan kita harus tahu berapa sih EOQ-nya, itu yang pertama, ya.
Makanya kita menghitungin ini EOQ-nya ya. Kemudian kita kan juga mesti tahu ya berapa sih jumlah pemesanan dalam 1 tahun dan berapa waktu yang dibutuhkan antar pemesanan ya. Sehingga di sini kan kita tahu N-nya sama T-nya. Nah, kalau kita menghitung total biaya penyimpanan, sebenarnya yang kita pakai itu cuman rumus ini aja ya. Jadi permintaan, setelah kita menghitung EOQ, maka kita bisa menghitung total biaya penyimpanan. Intinya itu sih Mbak Puspita. Nah, setelah kita menghitung berapa biaya penyimpanan, kita harus tahu nih, berarti pada titik mana nih kita harus mulai memesan. Ya. Atau di sini istilahnya reorder point. Nah, reorder point ini rumusnya adalah demand ya, D-nya yang D kecil nih ya, kali dengan lead time atau waktu tunggu. Nah, D-nya ini kita dapat dari demand yang besar ya, dibagi dengan jumlah hari kerja per tahun. Tadi kan diketahui jumlah hari kerja per tahunnya 250 ya, sehingga diketahui bahwa lead time-nya ini ya, ini ada 5 pesanan per tahun ya. Di sini lead time-nya sudah diketahui memerlukan waktu 5 hari ya, sehingga kita menghitung titik pemesanan ulang ya, itu kan rumusnya D kali L ya. Nah, cara mencari D-nya itu adalah demand-nya, permintaannya per tahun dibagi dengan jumlah hari kerja per tahun. Tadi diketahui bahwa demand-nya adalah 1000, hari kerjanya 250. Maka diketahui D-nya per harinya itu adalah 4 unit per hari. Ya. Jadi kalau ini D kecil, ini adalah permintaan per hari. Kalau D besar itu adalah permintaan per tahun. Nah, untuk menghitung reorder point atau tingkat pemesanannya, kapan kita harus mulai memesan, pada titik mana, maka rumusnya adalah D kecil kali lead time, 4 unit kali 5 hari, sehingga hasilnya 20 unit. Sehingga kalau dilihat di sini, maka kalau kuantitinya sudah menyentuh titik 20 di sini ya, maka harus langsung dilakukan pemesanan ya. Sehingga nanti pada saat 5 hari ini kan lead time-nya, waktu tunggu ya, begitu ini habis, maka ya ini persediaannya habis, maka inventory-nya bisa maksimal lagi, sehingga nggak akan mungkin perusahaan akan kehabisan inventory. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Aduh, semangat nih, kayaknya selesainya bisa cepat. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Yes, Mbak Kusnul. Nggak ada ya? Nah, bagaimana caranya kita menghitung ya economic? Kalau tadi kan economic order quantity, itu kan berarti kalau kita inventory-nya itu kita mesen ke vendor yang lain gitu ya, atau ke perusahaan lain. Nah, bagaimana caranya kita menghitung inventory kalau kita memproduksi sendiri? Nah, ini istilahnya adalah economic production quantity atau EPQ ya. Nah, rumusnya ya di sini adalah akar ya, atau di sini jumlah optimal barang yang bisa diproduksi gitu ya, itu adalah akar 2 kali demand kali biaya servisnya atau biaya pemesanan dibagi H ya, dikali 1 dikurangin D-nya ini adalah tingkat permintaan per hari dibagi dengan tingkat produksi tahunan atau P ya, karena kita memproduksi sendiri. Nah, ini contoh soalnya ya.
Adidaya Manufacturing Incorporation, dia membuat dan menjual berbagai macam pelek untuk mobil. Ramalan permintaan pelek tahun depan adalah 1000 unit dengan permintaan rata-rata 6 unit. Gitu ya. Jadi di sini diketahui demand-nya adalah 1000 unit dengan permintaan rata-rata 6 unit, atau di sini demand per harinya adalah 6 unit. Meskipun demikian, proses produksi paling efisien adalah pada tingkat 8 unit per hari. Ya. Namun pemakaian hanya 6 unit per hari. Ya. Apabila jumlah hari kerja per tahun sebanyak 167 hari, biaya pemesanannya 100.000 dan biaya penyimpanannya 5.000 per unit, maka tentukan jumlah maksimum per pemesanan. Ya. Nah, di sini ini yang diketahui, demand-nya adalah 1000, permintaan per harinya 6 unit per hari, biaya pemesanannya 100.000, biaya penyimpanannya 5.000, tingkat produksi hariannya adalah 8 unit per hari. Ini di sini nih, ya. Yang dipakai adalah tingkat proses produksi efisien, ya. Nah, maka rumusnya kita tinggal masukin ke rumusnya aja nih, 2 dikali demand-nya dikali biaya pesannya dibagi holding cost dikali 1 dikurangin demand dibagi produksinya, ya, sehingga di sini hasilnya adalah 400 unit pelek. Ini kuantitinya. Nah, kemudian kalau misalnya kita harus menghitung berapa sih berarti total cost-nya, ya, sama dari sini kita tinggal masukin lagi ke rumus yang ini. Bentar ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, bagaimana caranya sekarang kita menghitung quantity discount? Ya, tadi kan kalau total cost tanpa ada quantity discount. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung total cost kalau ada quantity discount? Ya. Nah, langkahnya, ya, yang pertama adalah kita harus menentukan dulu berapa sih kuantitinya, ya, untuk masing-masing diskon ini, ya, supaya kita bisa melihat berapa jumlah kuantiti maksimal yang sebaiknya kita pesan, sehingga harga diskonnya ini kita bisa dapat yang paling maksimal, ya. Kenapa kok nggak langsung yang 2000 lebih aja gitu ya? Kan di sini tingkat diskonnya makin besar nih, 5%. Kalau di bawah 2000 kan cuma 4%. Ya, kalau di bawah 1000 nggak dapat diskon gitu ya. Kenapa nggak langsung yang 2000 aja gitu kan? Nah, yang harus diperhitungkan adalah tadi tuh ada namanya economic of scale sama diseconomic of scale. Ya, bahwa kalau kita mesennya terlalu besar, itu justru biaya simpannya itu akan makin besar juga, malah justru diskon itu jadi nggak efektif. Sehingga kita harus menghitung nih, berapa sih jumlah yang harus kita pesan supaya biayanya itu bisa bisa ditekan gitu ya, atau total cost-nya itu bisa makin kecil. Nah, ini contoh quantity discount, ya. Nah, bagaimana caranya menghitung nilai diskon maksimal, ya? Nah, yang pertama adalah kita harus menghitung EOQ-nya, ya, untuk setiap potongan harga. Kemudian yang kedua, sesuaikan jumlah pesanan ke jumlah yang terendah, yang paling kecil, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita menghitung total cost untuk setiap quantity discount. Kemudian yang keempat, pilih quantity discount yang paling rendah. Nah, ini contohnya, ya. PT Raja Wali Sakti, dia membuat stok untuk item AN1 sebenarnya, bukan ANI, AN1.
Baru-baru ini mereka diberikan daftar potongan harga untuk item tersebut seperti pada tabel berikut. Ya, kalau dia memesan di bawah 1.000, dia nggak dapat diskon, harganya 50.000. Tapi kalau dia memesan 1.000 sampai 1.999, dia dapat diskon 4% atau harganya jadi 48.000. Ya. Kalau dia pesan lebih dari 2.000, maka dia dapat diskon 5%. Jadi harganya 47.500. Nah, biaya pemesanannya adalah 490.000 per pemesanan dan permintaan tahunan ya adalah 5.000 unit. Biaya penyimpanan persediaan dalam persentase terhadap biaya adalah 20%. Sehingga berapa sih jumlah pesanan maksimal yang sebaiknya dilakukan untuk meminimalkan biaya total persediaan. Ya. Nah, langkah yang pertama kita menghitung dulu EOQ-nya. Ya. Tadi kan EOQ itu akan dari 2 DS dibagi holding cost. Ya. Nah, karena di sini holding cost-nya adalah persentase ya terhadap unit, maka di sini 20% dikali 20% per harganya ini, per unitnya, sehingga kita menghitung EOQ-nya untuk masing-masing harga ya. Jadi yang di sini EOQ kalau kita memesannya harganya 50.000 ya, kemudian harganya 48.000, kalau harganya 47.500 ya. Jadi di sini kita hitung satu-satu nih ya. Jadi kalau kalau harga yang pertama EOQ-nya itu adalah 700 unit. Kalau yang kedua, ini kenapa hilang ya? Kalau yang kedua itu adalah 714 unit. Kalau yang quantity yang ketiga adalah 718 unit. Ya. Nah, langkah yang kedua adalah menyesuaikan quantity dengan batasan jumlah minimal untuk mendapatkan diskon. Ya, jadi yang pertama itu adalah 700, yang kedua itu disesuaikan. Ya, tadinya di sini kan 714. Nggak ada ya di situ ya. Sehingga disesuaikan jadi 1.000, yang ketiga disesuaikan jadi 2.000. Ya. Kemudian langkah yang ketiga kita menghitung total biayanya. Ya. Sehingga di sini biaya produknya ya 50.000 kali 5.000 ya. Ini kalau biaya untuk produknya, biaya pemesanannya ya. Di sini adalah D dibagi Q kali S ya. Sehingga di sini 5.000 dibagi 700 nih tadi kan jumlah minimalnya ya. Kalau yang kedua minimalnya 1.000, yang ketiga minimalnya 3.000 ya. Kemudian dikali S biaya pemesanan ya, sehingga di sini diketahui hasilnya 3.500, 2.450 sama 1.225.000. Nah, kemudian untuk biaya penyimpanannya ya, itu adalah Q kali H dibagi 2 ya. Sehingga di sini kuantitinya tadi 700, 1.000 sama 2.000 ya, kali holding cost-nya. Holding cost-nya ini ingat biayanya beda-beda nih, karena di sini harganya 50.000 yang pertama, yang kedua 48.000, yang kedua 47.500 ya. Kemudian dibagi 2. Nah, kemudian langkah yang ketiga tinggal kita menjumlahkan semuanya ya. Jadi di sini price kali demand ya, atau produk kali demand 50.000 kan ya, kali sama-sama nih demandnya kan 5.000. Kemudian yang kedua harganya 48.000 kali 5.000, yang ketiga 47.500 kali 5.000 ya. Kemudian ditambah biaya pemesanan D kali Q per S-nya ya, kemudian Q kali H sama biaya penyimpanannya. Maka diketahui di sini kalau kita pesannya 700 ya, maka biayanya 257.000. Kalau kita pesannya di sini 1.000 ya, maka harganya
247.250. Kalau kita pesennya 2.000, harganya 248.225.000. Maka setelah kita hitung total biayanya, maka sebaiknya kita memesan dengan kuantitinya adalah 1.000 di sini. Ya. Karena ternyata kalau kita pesan 1.000, ya, dibandingkan kalau kita pesan 700 nih biayanya 257.000. Tapi kalau kita pesannya 1.000, maka biayanya lebih rendah. Jadi 247.250. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mungkin enggak jelas dan ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke, jadi kalau kalau ini ada diskon, ya langkah yang pertama adalah kita menghitung EOQ-nya dulu. Sebenarnya kalau kita melihat di sini EOQ-nya tuh kan antara 700, 714 sama 718. Kalau untuk masing-masing kuantiti jumlah harganya. Ya. Tetapi yang harus dilihat bukan kuantiti diskonnya bukan EOQ-nya, tetapi yang harus dilihat adalah kalau kita memanfaatkan diskon, ya di sini nih. Kalau tadi kan yang awalnya 700, kalau kita memanfaatkan diskon kita pesannya 1.000, sama kalau kita memanfaatkan diskon kalau kita pesannya 2.000. Maka kita harus menghitung masing-masing nih. Kalau jumlahnya 700, 1.000 sama 2.000. Ya, makanya di sini kalau misalnya kita lihat biaya produknya, ya. Ini adalah biaya harganya, ya, bukan dikali kuantitinya, tetapi dikali dengan demand-nya. Kalau untuk biaya pemesanan sama biaya penyimpanannya sama ngitungnya, tetapi ingat bahwa di sini, ya, jumlah kuantitinya itu adalah kuantiti pemesanannya. Di sini juga sama. Nah, bagaimana kalau permintaan produknya tiap tahun tidak tetap, kadang naik, kadang turun? Nah, ini yang agak sulit. Kita nggak bisa memakai namanya economic order quantity. Harus pakai cara yang lain. Nah, mungkin harus dihitung economic order quantity-nya itu berdasarkan pengalaman. Ya, jadi kita lihat biasanya nih kalau misalnya tahun 2018 nih, biasanya nih kalau dilihat dari faktor ekonomi kelihatannya permintaannya akan meningkat, berarti kita menghitung EOQ hanya khusus untuk tahun itu aja. Jadi biasanya jumlahnya akan berubah-berubah. Jadi dia nggak bisa nggak bisa pakai ini. Pakai rata-rata bisa nggak? Bisa. Cuman biasanya penyimpangannya tuh akan cukup signifikan. Nah, ini biasanya EOQ ini bisa kita pakai kalau demand-nya kira-kira sama. Jadi penyimpangannya nggak terlalu besar. Tapi paling tidak dengan adanya EOQ ini kita bisa tahu pada titik apa kita akan memesan. Jadi di sini kuantitinya.
Bagus Mas Cinta pertanyaannya. Jadi ini EOQ ini akan bisa maksimal dipakai kalau memang demand-nya tetap, ya. Tapi kalau misalnya demand-nya fluktuatif, maka harus pakai teknik yang lain. Atau bisa juga di rata-rata bisa. Tapi biasanya tetap akan ada akan ada kelebihan atau kekurangan inventory, itu problemnya. Jadi kelemahannya kalau EOQ ini, kalau permintaannya fluktuatif, dia nggak bisa efektif penggunaannya. Betul, ada maksimal produksi memang benar. Makanya di sini kita belajar juga namanya kapasitas kan. Kalau kita produksi mungkin lebih gampang untuk menghitungnya Mas Cinta di sini. Ya, kalau kita memproduksi sendiri itu kita bisa memperkirakan. Ya, tapi problemnya kalau kita memesan dari luar, ya. Nah, ini nih yang agak sulit pada saat kita menghitung EOQ-nya. Tapi pakai data historis bisa nggak? Bisa. Tapi pasti hasilnya tidak terlalu maksimal. Ada kemungkinan opportunity cost-nya. Jadi maksudnya ada kemungkinan bahwa kita kekurangan inventory. Kalau ternyata tiba-tiba pada tahun tersebut permintaannya berubah banyak gitu ya. Betul, kita ambil titik maksimalnya. Sebenarnya bukan titik maksimal sih ya. Maksudnya itu adalah permintaan yang biasanya aja. Jadi rata-ratanya yang bisa dipakai. Jadi permintaan rata-ratanya yang kita bisa pakai. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Wih, baru 10:30 nih. Yes, Mbak Endang. Iya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita bisa selesai lebih cepat hari ini. Yes, saya tahu banyak PR. Tadi udah ada yang curhat kalau PR-nya banyak. Oke, kalau misalnya memang enggak ada, kita selesai sampai hari ini. Terima kasih dan selamat istirahat semuanya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, saya masih tunggu di sini sampai kita bisa bahas sampai Anda paham. Ya Allah, ngasih PR segitu banyaknya. Enggak lah, PR-nya enggak sulit kok. Yes, Mbak Kusno. Betul, sambil latihan ngasah otak. Ya, saya berharap sih Anda benar-benar ngerjainnya sendiri, jangan ngopi kerjaan temennya gitu. saya lihat ada yang sudah ngirim, ada 3 orang jawabannya sama persis. Titik komanya sama. Betul, sambil latihan dikerjakan. Iya, saya tahu Mbak Sri nggak ngopi. Ngeteh aja ya Mbak Sri.
Sip, ya saya berharap Anda benar-benar bisa latihan sehingga kalau ada masih ada yang belum jelas karena Anda mengerjakan, Anda bisa tahu di mana sebenarnya Anda masih belum pahamnya. Karena kalau cuma diliatin, oh ya bisa gitu ya, nanti pada saat ngerjain ujian baru tahu, oh ternyata saya nggak bisa gitu. Makanya kenapa saya memberikan latihan yang banyak supaya mau nggak mau Anda kerjakan juga. Oke? Hah, serius semester ini nggak ada UAS? Saya nggak tahu tuh Mbak, mesti tanya sama Mbak Titin, saya mesti tanya sama Bapolnya. Oh serius? Efek corona? Nggak ada UTS atau nggak ada UAS Mbak? Wih mantap. UTS juga nggak ada nih? Oh UASnya online. Saya juga nggak tahu itu. Iya sama aja sih kalau misalnya online pasti ada batas waktunya juga kan. Oke, kalau ada kalau tidak ada pertanyaan yang mungkin lagi nggak enak badan atau masih ada kerjaan, selamat malam, selamat istirahat, selamat bekerja lagi. Boleh tanya, boleh Mbak Endang. Sama-sama kasih Mas Ropi. Apa pertanyaannya Mbak Endang? Kenapa Mbak Endang? Bingungnya yang mana? Selamat malam Mbak Ida, terima kasih. Kaget. Ya gimana Mbak Endang? Selamat malam. Malam Mbak Endang. Dengar. Gimana? BEP itu penawaran yang besar apa yang kecil yang bagus tuh? Yang terbaik itu yang nilainya besar apa nilainya kecil? Kalau namanya BEP itu kan break even point, berarti kan jumlahnya harus sama sebenarnya. Maksudnya apa tuh? Yang total cost-nya atau apa ya? Penawaran, iya. Oh. Penawaran terus penawaran yang terbaik itu yang mana gitu kan? Quantity kali ya, kuantitinya ya. Meningkatkan kapasitas. Yang mana nih Mbak? Maksudnya nggak masih belum cuneng saya. Yang tadi slide berapa ya saya ngerjainnya? Oh ini PR ya? Atau apa nih? Iya. Yang bagus itu sebenarnya untuk penawaran itu yang nilainya besar apa yang nilainya lebih besar apa nilainya lebih kecil? Quantity ya? Biaya ya Bu ya? Biaya kali Mbak. Jadi Yang kecil ya? Kalau biaya yang kecil. Nah yang mesti dilihat itu kuantiti yang mau dihasilkan itu berapa banyak. Kalau misalnya kuantitinya udah ketahuan, ya maka cari biaya yang paling kecil. Tapi kalau misalnya kuantitinya masih belum tahu, berarti kita harus cari masing-masing itu kuantitinya berapa. Iya. Udah diketahui, cuman ada yang kecil, ada yang besar kan gitu. Terbaik itu maksudnya itu yang diambil yang besar apa yang kecil? Dilihat total cost-nya Mbak. Cari total cost yang paling kecil. Terima kasih Bu. Sama-sama kasih Mbak Endang. Sabar ya PR saya. Dua kali. Semangat Mbak Endang. Sama-sama kasih Mbak Endang.
Selamat malam. Yes, Mbak Nia. Terima kasih Mbak Titin. Selamat malam. Oh, dikirain mau nanya. Selamat malam juga Mbak Nia. Terima kasih Mbak Evi. Selamat malam. Malam Mbak Sri. Selamat malam Mas Sugianto.